semua. Halo, aku lagi mau buat roti hari ini. Kalau di sini namanya broodchen. Jadi dia roti kecil-kecil gitu. Dimakannya biasanya pakai butter atau sama selai. Nah, ini udah aku adonin. Ini dia udah jadinya. Aku nggak sempat videoin prosesnya semua. Ini dia udah jadinya. Tinggal potong aja yang nempel-nempelnya dikit. Habis itu udah deh jadi ini tipikalnya di luarnya itu keras, di dalamnya lembut biasanya gitu. Terus cuman ini aku buatnya pakai kentang, jadi dia rasanya enak banget, kayak kentang gitu, kayak donat kentang gitu ya, tapi cuman dia nggak manis. Ini aku potong. Aku mau makan hari ini, sarapannya kita ini aja, roti. Aku nggak buat macem-macem. Ini pisaunya sekalian kotor ya. Harusnya aku nggak pakai pisau ini, tapi ya udah deh. Ini kentangnya masih ada butirannya dikit gitu, karena aku potongnya nggak terlalu halus. Aku mau makan hari ini pakai selai kuite namanya. Aku nggak tahu buah apa ya kalau di Indo. Soalnya aku juga baru nemunya di sini. Jadi buah ini cuman bisa dipakai selai. Selainya kita buat sendiri. Next time aku kasih lihat deh videonya pas buat selai ini. Jadi enak banget, nggak begitu manis, tapi dia buahnya berasa banget di selainya. Orang sini dia biasa pakai broodchen gini atau croissant kayak gitu untuk sarapannya. Jadi ini fresh dari oven, jadinya enak banget, dia masih hangat gitu. Aku suka buatnya. Sekarang aku mau coba. Kalau yang pakai kentang ini aku baru pertama kali, aku mau coba dulu. Dia lembut banget. Nggak tahu nanti besok keras atau enggak, aku nggak tahu. Habis ini kita mau masak. Dan oh ya, ini jeruk mungkin lagi musim. Jadi murah banget. Ini tuh cuman 2 euro, cuman 1 koin. Kalau di sini uang koin itu cuman 1. Ini mungkin sekitar berapa kilo ya? 5 kiloan kali ya. Murah banget. Jadi sekitar 2 euro berapa ya? Kalau 17.000 kali 2. 34 ribuan lah. Tapi kalau di sini ya lumayan ya harganya. Terus ini juga ada santan dari kelapa. Kita karena nggak ada kelapa, santannya begini. Jadi aku sekalian beli 6 karena dia ada potongan harga. Biasa emak-emak. Sama aku beli ini buat sushi, buat besok. Dan hari ini aku punya kentang. Aku mau masak risotto. Jadi berasnya aku pakai beras yang pendek-pendek gini, nggak yang beras biasanya kita makan, karena dia ini lebih creamy. Jadi aku mau pakai seafood di sini. Tadi kok aku bilang kentang sih. Ini ada sayuran, sama ini aku pakai timian. Jadi aku ambil di kebun, dia masih ada, masih hidup. Sama ini kaldu ayam. Terus ini masih agak kotor dikit, biarin aja deh. Itu aku habis rebus pancinya, aku cuman cuci sekedarnya aja, itu masih kotoran dikit, nggak apa-apa. Aku panesin dulu ini bawang bombay. Jadi risotto ini sebetulnya dia kayak apa ya, kayak bubur kali ya, atau kayak nasi goreng yang kelembekan, atau bubur tapi dia nggak terlalu lembek kayak gitu. Jadi sebetulnya bukan favorit aku, cuman ya sesekali kita ganti menu deh. Ini aku masukin juga udang sama kerangnya. Aku mau buat seafood risotto. Jadi habis ini aku mau ke dokter, cuman aku harus masak pagi ini juga supaya nanti takutnya aku di dokter lama, jadinya nanti tinggal dipanesin aja. Sama ini butter, karena orang sini mereka makannya selalu panas, harus yang
dimasak fresh gitu. Nggak boleh, kalau kita kan masaknya pagi dimakan sampai malam. Ini juga timian aku masukin sekarang, sama bawang putih. Bawang putihnya aku nggak samaan tadi karena bawang putih dia cepat masaknya ya, takutnya dia gosong, jadi belakangan. Sama wanginya juga supaya dia masih ada wangi bawang putihnya. Terus ini udah aku aduk-aduk. Habis ini aku mau masukin sayur. Aku di sini cuman pakai wortel. Tadi aku bilangnya kentang, wortel. Sama aku juga mau masukin kacang polong. Ini dia. Ini kacang polongnya beku. Jadi aku cuci dulu supaya dia agak dingin sedikit, nggak terlalu beku. Oke, ini udah, tinggal habis ini aku mau masukin wine. Jadi ini anggur putih atau kalau di sini white wine. Nah, kalau kita masak dia nanti alkoholnya hilang karena apinya besar, terus dia mendidih, dibiarkan mendidih, ntar alkoholnya hilang. Kayak kalau di masakan Cina itu dia tuh ada kayak arak masak gitu mungkin namanya ya, itu alkoholnya udah nggak ada arak masak. Kalau ini karena nggak ada di sini, jadi pakai wine, dididihkan, nanti di alkoholnya hilang. Oke, terus ini tinggal diaduk-aduk sampai dia airnya habis atau alkoholnya hilang, baru kita masukin berasnya. Di sini aku berasnya ini dia mirip sama berasnya sushi ya, jadi short grain gitu, nggak yang panjang-panjang kayak punya kita. Terus aku mau kasih juga merica. Ini aku pernah cerita sama teman-teman aku. Jadi di sini merica ini dia namanya dibilang juga dia black gold karena dulu sejarahnya merica ini lebih mahal daripada emas. Ini aku masukin berasnya. Makanya dulu Belanda menjajah kita lama banget karena rempah-rempah ini ya. Jadi dulu harganya itu katanya mahal banget, lebih mahal daripada emas. Ini aku masukin kaldu juga. Sekarang sedikit demi sedikit, jadi nggak usah semuanya. Terus diaduk-aduk sampai dia jadi kayak bubur teksturnya. Cuman nasinya tuh masih ada. Kalau digigit itu dia masih berasa nasi. Kalau bubur dia dimakan kan lembek banget. Kalau ini dia masih berasa nasinya tuh masih berasa. Sama ini yang terakhir aku masukin lagi. Tadi aku cerita apa sih? Merica tadi ya. Terus kalau sekarang di sini petani-petaninya udah pada belajar gimana cara budidayakannya sehingga mereka bisa menanam sendiri untuk dikonsumsi di sini. Kalau zaman dulu kan belum pada ngerti tuh ekspor impor juga, jadinya menjajah kita. Oke, ini udah hampir masak. Jadi teksturnya tuh kayak gini. Jadinya ini udah, nanti tinggal dipanasin aja. Jadi dia nasi tapi lembek. Oke. Kalau biasanya ditambahin parmesan cheese, cuman kan aku nggak punya parmesan cheese, aku pakai keju yang biasa aja. Cuman aku nggak masukin karena suami aku nggak suka keju. Jadi aku buat nanti aja. Biarin aja gini. Oke, kita lihat di luar. Ini udah pagi sebetulnya, cuman masih gelap, jam 8:30 lah. Terangnya ada matahari. Jadi itu salju. Ini salju pertama di bulan ini. Kita masih lihat itu masih hujan salju ya, di bawah lampu itu kita masih bisa lihat semuanya udah es, jadi es semua. Ini kita lihat ini di atap kita, ini jendela di atap. Aku mau buka, aku mau lihat, aku mau kasih lihat saljunya masih turun deras banget dan atapnya ini nanti kalau ketinggian atapnya harus dibersihin, kalau enggak nanti dia jebol. Tapi sekarang sih belum, masih bisa kuat.
nahannya. Jadi ini putih semuanya. Aku suka liatnya, cuman dinginnya nggak nahan. Kalau keluar, kalau pas main itu tuh nggak berasa dinginnya. Dia bentuknya kayak gini, kayak kapas, kayak lembut banget pokoknya. Kalau es serut itu kan dia masih kasar, kalau ini lembut banget. Udah, kalau diangkat itu ringan banget, udah nggak kayak es. Kayak kapas tapi dingin. Terus kita lihat di balkon, ini balkon aku yang di atas. Jadi tanaman-tanaman semuanya udah beku sama es, semuanya udah putih. Mobil juga udah, itu ntar bersihinnya gimana ya, harus dibersihkan dulu sebelum anak-anak berangkat sekolah. Jadi ya, habis ini sebelum berangkat sekolah kita mau main dulu deh di bawah. Nah ini dia, lembut banget. Aku kalau udah main gak berasa dinginnya. Mungkin aku sekarang mau buat boneka salju. Jadi karena saljunya banyak, kita gulung. Awalnya tuh dibuat buletan dulu, habis itu kita gulung-gulung kayak begini, dia bisa digulung. Udah deh jadi ntar orang-orangannya. Setelah ini aku mau pergi ke dokter. Jadi dokter di sini kita harus buat appointment sebelumnya, kita nggak bisa langsung datang. Jadi kadang kita buat appointment 6 bulan sebelumnya, atau 3 bulan sebelumnya, atau sebulan. Kalau kita udah sering check up, kontrol, jadi kita dibuatkan jadwal untuk beberapa bulan ke depan, atau sampai tahun depan kita udah ada jadwal. Kalau enggak, itu tuh bisa nunggu lama banget. Jadi kita nggak bisa yang langsung datang. Ini di sebelah rumah aku, di taman sebelah kanan ya. Jadi full juga sama salju, mainan anak-anak juga full sama salju. Oke, ini aku udah siap-siap di atas. Aku mau berangkat bentar lagi. Ya, ini dia suasananya. Oh ya, ini jalannya itu nggak ketutup salju karena malam sebelumnya atau subuh itu petugasnya udah nyiramin garam ya di jalan raya. Jadi semua jalan raya atau jalan setapak yang nggak ada rumah di depannya itu akan ditaburin garam supaya saljunya cepat meleleh atau cepat hilang. Jadi dibersihkan pakai mobil, habis itu dikasih garam. Jadinya saljunya nggak numpuk di jalan, tapi khusus di jalan raya aja. Jadi kalau jalan raya yang di sini kayak di perumahan gini, ini tanggung jawabnya daerah di sini, atau atau desa di sini kayak gitu, atau kabupaten di sini kayak gitu. Tapi kalau yang di jalan tol itu punya kewajibannya pemerintah. Jadi yang bertugas untuk membersihkan pemerintahnya yang dari pusat kayak gitu. Jadi ya sama seperti kita udah dibagi-bagi wilayahnya. Jadi pagi-pagi saat semua orang mau beraktivitas, jalanan udah bersih kayak gini, udah nggak ada saljunya, jadi bisa dipakai sama kendaraan. Terus ini aku mau ambil jalan pintas aja biar cepet nyampe di dokternya karena udah terlambat. Di sini nggak boleh terlambat, 5 menit aja terlambat udah nggak boleh masuk. Jadi kalau mau di cancel appointmentnya kita harus bayar. Biasanya sih bayarnya sekitar 20 euro kayak gitu, sekitar 400 ribuan. Lumayan kan, kita udah cancel bayar lagi gitu. Jadi ini mau buru-buru biar nggak terlambat. Nah ini yang sebelah kanan kiri ini kadang dijulukin apa sih kalau bahasa Indonesianya tuh kayak karpet putih gitu. Jadi ini membentang sepanjang
jalan atau sejauh mata memandang itu cuman putih semuanya. Jadi warnanya kita lihatnya semuanya putih, di mana-mana putih, ketutup sama salju. Ya, ini aku ambil jalan alternatif. Jadi kita ntar lewat kayak hutan-hutannya, sebetulnya nggak hutan sih, cuman banyak pohon-pohon kayak gitu. Jadi cepatnya nyampainya lebih cepat ke dokternya. Di dokter nanti biasanya tetap karena corona harus pakai masker, harus ngisi formulir, harus jaga jarak. Cuman biasanya masuknya satu-satu sekarang, nggak boleh ditemenin, nggak boleh, kalau ada keluarganya nggak boleh ikutan masuk. Oke, bentar lagi kita nyampai. Ini dia formulirnya, aku udah isi. Ini tuh pokoknya tentang apa kamu ada kontak dengan yang punya corona, kayak gitu-gitu. Ini aku udah di ruang tunggu, nggak ada orang, aku sendiri. Di dalam kayaknya ada satu pasien, jadi aku tinggal nunggu. Ini aku mau kasih mbaknya, habis itu udah deh. Kalau udah selesai, kita balik pulang. Oke, kita udah nyampe rumah lagi. Jadi aku mau cek ini jalan setapak depan rumah kita, karena yang bertanggung jawab untuk membersihkan jalan ini adalah kita yang punya rumah. Jadi kalau jalannya nggak dibersihkan, kalau ada yang kepleset, ada yang jatuh, masuk rumah sakit, itu tanggung jawab kita. Kita yang bayar, kita yang menanggung semua biayanya, kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus cepet dibersihin. Kalau kita udah bersihin, dia jatuh, itu tanggung jawab dia. Kayak gitu. Ini aku mau jalan-jalan sebentar, tapi kayaknya ini nggak bisa jalan di sini baginya, jadinya aku cancel aja. Jadi kita sauna sekarang. Tadi nggak jadi jalan-jalan. Ini sauna di bawah tanah kita, karena kalau keluar nggak boleh. Jadi di dalam cukup untuk 3 orang sebetulnya. Saunanya ada jam pasirnya juga, 15 menit supaya keluar. Terus biar nggak kepanasan di dalam. Jadi ada jam pasirnya di situ, dan itu ada batu-batu. Jadi untuk kontrol panasnya kita bisa setel panasnya dari luar. Jadi mau panasnya sepanas apa, kita bisa dari luar. Nah ini tuh kayak aroma terapi kayak gitu. Jadi ini tinggal disiramin di atas batunya, nanti dia aromanya keluar. Cuman dia tambah panas, sama uapnya malah naik, malah panas banget. Ini batunya yang di dalam tadi ya, batunya panas banget. Jadi yang di setel panasnya tadi tuh batunya ini ya. Jadi saat batunya disiram, ntar dia panas banget. Ini enak banget, bagus banget untuk peredaran darah kita. Jadi sauna ini kan panas banget. Habis dari sini biasanya kita langsung mandi air dingin atau keluar ke salju. Habis itu masuk lagi ke sauna, terus air dingin lagi 2 kali. Jadi setelah 30 menit biasanya nggak dianjurkan lagi, karena cairan di tubuh kita pasti udah banyak keringetan kan ya. Ini udah disiram, jadi habis ini kita sauna. Biasanya habis sauna tidurnya nyenyak banget. Oke. Saunanya udah ngantuk, udah nggak tahan lagi. Tapi tetap aku mau buat kue karena si cicitnya mau dateng. Jadi aku buat yang cepet-cepet aja. Aku mau buat pastry yang renyah kayak gitu. Jadi ini di dalamnya aku kasih apel, sama aku kasih selai buatan aku yang tadi aku makan. Aku mau bentuk, ini cuman 15 menit di oven, abis itu udah deh jadi. Nggak lama-lama. Ya sambil nunggu si cicitnya dateng, kita ntar minum teh. Habis itu aku mau tidur, aku capek banget hari ini. Terus aku mau taruh di oven dulu 15 menit. Habis itu udah deh. Oke, ini dia jadinya. Jadi masih panas. Ini dia, jadi dia crispy gitu. Kulitnya tuh kayak kalau dimakan tuh kayak berlapis-lapis, kayak pastry biasanya gitu deh. Jadi ini tuh kalau lagi
darurat itu ini nolong banget buat kayak gini. Oke, terus kita sambil nunggu, aku mau bawa ke ruang tamu. Jadi teman-teman, sambil nunggu omanya datang, aku udah siapin semuanya. Dan terima kasih udah dengerin cerita aku hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.